Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya yaitu dalil yang keempat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, ya, dengan sanad yang hasan, begitu pula Ibnu Abi Dunya, begitu pula Ibnu Jarir dalam tafsirnya, mereka mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Apa itu lahwal hadits? Lahwal hadits adalah sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, ya, yang mereka sebutkan, yaitu Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, yaitu al-ghina wa ashbahuhu, yaitu nyanyian dan yang semisalnya. Nyanyian dan yang semisalnya. Nah, ini mereka ahli tafsir yang menafsirkan tentang lahwal hadis. Adapun Imam An-Nakhai dalam riwayat disebutkan Ibnu Abi Dunya dalam Dhammul Malahi juga menyebutkan adalah dia lahwul hadis adalah nyanyian. Adalah nyanyian. Begitu pula Ikrimah dengan sanad yang hasan bahwasanya lahwul hadis adalah nyanyian. Begitu pula Makhul, ya, Makhul juga mengatakan bahwasanya demikian adalah nyanyian. Barakallahu fikum, lihat, mereka sepakat. Ya. Hukum musik jelas. Dalilnya sejelas atau seterang matahari di siang hari. Udah jelas akan pengharamannya. Dari firman Allah, dari hadis Nabi SAW, ya. Kemudian juga kalam para ulama, tafsir para sahabat, para tabi'in. Ya. 4 madhab sudah sepakat akan pengharumannya. Bahkan madhab bukan hanya 4, 8 madhab sepakat haramnya. Bahkan ulama, ya, sebagaimana dinukilkan ijma' akan pengharamannya. Ini ulama di masa lalu. Ya, ijma'. Mereka berijma' akan haramnya musik dan nyanyian. Lalu siapa yang membolehkan? Yang membolehkan adalah ulama-ulama yang setelahnya. Siapa mereka? Yang pertama membolehkan dari ulama Islam, ya, Ibnu Sina. Yang dia membolehkan bukan bersandar kepada Nabi, hadis Nabi, tapi bersandar kepada Pythagoras, Plato, yaitu tokoh-tokohnya orang-orang Romawi, Yunani 500-300 sebelum Masehi. Dia menukil dari kalam mereka. Kata Ibnu Sina apa? Menukilkan kalamnya Pythagoras dan Plato bahwasanya musik itu untuk menenangkan jiwa. Sedangkan Islam bagaimana mengajarkan? Islam mengajarkan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah itu yang menenangkan jiwa? Bukan dengan musik, bukan dengan nyanyian. Musik, nyanyian hanya menambah gundah gulana, hanya akan membakar syahwat, ya. Hanya akan menambah kesedihan bagi mereka, hanya akan menambah dosa bagi mereka. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ya, kemudian yang membolehkan setelahnya Imam Al-Ghazali, yaitu sekitar 500 Hijriah, yang terpengaruh dengan pendapat-pendapat zindiq yang membawa musik Islam pada waktu itu, yang padahal tidak ada istilah musik Islam. Imam Syafi'i membenci musik Islam yang sudah ada sekitar tahun 200 Hijriah di Irak, yang Imam Syafi'i sendiri berkata dengan sanad yang sahih langsung kepada Imam Syafi'i bahwasanya aku meninggalkan musik Islami yang ada di Irak. Subhanallah. Nah, kemudian begitu pula yang membolehkan siapa? Ibnu Hazm sekitar kurun keempat, yaitu 400 Hijriah. Bahkan dia mendhaifkan hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama yang lainnya. Al-Bazzar, At-Tabari, ya. Kemudian Imam Al-Bukhari, dan hadis-hadis yang begitu banyak yang jelas-jelas sahih. Nah, kemudian di zaman kita
banyak yang membolehkan karena kenapa? Karena mengambil dari mereka yang sudah kita sebutkan. Ibnu Sina, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Hazm. Kemudian salah penafsiran mereka terhadap hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendatangkan 2 anak perempuan yang masih kecil belum baligh ya untuk menyanyi di samping Aisyah dan Rasulullah ada di situ membiarkan. Ini salah paham mereka. Karena anak kecil ini ternyata bukan profesinya penyanyi. Ya, ternyata anak kecil ini bukanlah ahlinya menyanyi. Dia belum baligh dan nyanyiannya nyanyian tentang Islam, bukan nyanyian-nyanyian tentang yang membakar syahwat dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ini klarifikasi dari mereka-mereka yang membolehkan menghalalkan musik.